The Strongest System. Bab 1156, Kekuatan yang menakutkan. Fakta bahwa Sang Buddha masa depan tanpa batas telah berubah menjadi keadaan seperti itu membuat semua orang benar-benar bingung. Melihat Sang Buddha masa depan tanpa batas di kehampaan, Tuan Tua Pusin juga bisa merasakan kondisi mentalnya bergetar. Kamu telah berubah menjadi Buddha jahat yang utuh. Suara perkasa dari Sang Buddha masa depan tanpa batas terdengar, apakah Buddha yang baik itu? Apa itu Buddha jahat? Pada akhirnya, mereka semua adalah Buddha. Saya adalah leluhur Buddha. Saat aku marah, aku jahat. Saat aku diam, aku baik. Pusin, hati Buddhamu tidak stabil. Anda mungkin ingin berada di bawah bimbingan saya untuk memahami kebijaksanaan agama Buddha. Hati Tuan Tua Pusin bergetar ketakutan. Dia bisa merasakan kekuatan paling keji yang terpancar dari tubuh Sang Buddha masa depan tanpa batas saat ini. Sebagai Buddha, sifat mereka seharusnya mengarah pada kebaikan karena mereka memahami semua penderitaan di dunia. Namun, tubuh Buddha masa depan tanpa batas hanya diisi dengan kekuatan Buddha yang jahat pada saat ini. Jika dia berada di bawahnya, Tuan Tua Pusin kemungkinan besar akan berubah menjadi Buddha jahat dalam sepersekian detik, dan sejak saat itu, turun ke kedalaman neraka dengan ketidakstabilan hati Buddhanya. Oh, dermawan yang telah mengambil jalan yang salah. Anda pernah dipenuhi dengan kata-kata kasar terhadap leluhur Buddha Anda. Namun, leluhur Buddha Anda adalah seseorang yang memiliki hati yang murah hati, dan bersedia memaafkan Anda atas segalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapa Anda tidak datang untuk bersujud di hadapan telapak Buddha leluhur Buddha Anda dan menerima wudhu? Sang Buddha masa depan tanpa batas berkata dengan suara yang agung. Jakun Lin Fan naik turun dengan lembut saat matanya bersinar dengan ekspresi keheranan yang singkat. Dia kemudian melihat ke arah Frost Master God. Apa kamu baik-baik saja? Ketika Dewa Penguasa Embun Beku mendengar suara itu, dia tertegun sejenak. Tapi, saat matanya tertuju pada Lin Fan, dia tiba-tiba menyadari bahwa inti dewa miliknya yang perlahan-lahan hancur sedang dikendalikan di telapak tangan makhluk pribumi ini. Lin Fan berbicara padanya dengan lembut, aku akan membalaskan dendammu. Kamu bisa pergi sekarang. Bam! Kemunculan Sang Buddha masa depan tanpa batas menimbulkan tekanan yang sangat besar bagi Lin Fan. Dia dapat merasakan bahwa kesenjangan antara dirinya dan Sang Buddha masa depan tanpa batas bagaikan jurang pemisah yang besar yang tidak dapat dia jembatani sama sekali dalam kondisinya saat ini. Sekarang setelah Dewa Master Embun Beku mendarat di tangannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bergegas dan membunuhnya. Poin pengalamannya hampir penuh sekarang, dan Lin Fan hanya bisa berharap ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya dalam hidup. Anda, Dewa Penguasa Embun Beku tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Faktanya, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar mati secara tragis karena matanya perlahan-lahan kehilangan sedikit cahaya di dalamnya. Namun, dia tampak seolah-olah ada satu kenangan yang muncul di saat-saat terakhirnya. Bibir ceri miliknya sedikit mengerucut saat Lin Fan mendengarkan dengan cermat. Namun, dia tidak bisa mengerti apa yang dia katakan kecuali dua kata saja. Tuan Surgawi, Ding, selamat telah membunuh Dewa Penguasa Embun Beku. Ding, poin pengalaman plus. Melihat poin pengalaman yang didapat, mata Lin Fan tidak bisa menahan sedikit pun kekecewaan. Bagian itu, dia hanya kurang dalam bagian itu. Aduh, tatapannya berputar dan tertuju pada 13 dewa utama yang tersisa. Jika dia bisa membunuh mereka semua, poin pengalamannya kemungkinan besar bisa mencapai titik akhir. Namun, dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas yang berdiri di depannya saat ini, bagaimana dia bisa menjatuhkan mereka? Bertarunglah dengan hidupku, Tuan Buddha masa depan tanpa batas. Tidak kusangka kamu masih berani menunjukkan wajahmu. Bisakah kamu tidak takut lagi dengan hartaku? Lin Fan memandang Sang Buddha masa depan tanpa batas dan mengejeknya dengan dingin. Melihat ke arah Lin Fan, wajah Sang Buddha masa depan tanpa batas benar-benar berapi-api. Faktanya, dia sama sekali tidak merasa khawatir. Anda ingin memberontak melawan leluhur Buddha Anda sama dengan seekor semut yang ingin menumbangkan pohon, seseorang yang melebih-lebihkan kekuatannya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam karena dia tidak bisa menahan perasaan khawatir di dalam hatinya. Perasaan yang diberikan oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas saat ini terlalu mendalam dan supernatural. Mungkinkah seperti ini Dao Tuhan Surgawi? Namun, Lin Fan tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat ini. Bergerak dengan gesit, sebuah benda berwarna putih muncul di tangannya. Sabun mandi. Aduh, sabun itu melesat menuju Sang Buddha masa depan tanpa batas dalam sekejap. Namun entah kenapa, Lin Fan tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sabun tersebut akan benar-benar kehilangan efeknya. Tetapi pada saat itu, Lin Fan baru saja berlari menuju 13 dewa guru yang tersisa. Tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dia melepaskan setiap ons kekuatannya saat dia mengalahkan mereka. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas muncul, ke-13 dewa utama itu sudah lama tercengang atas situasi ini. Ketika mereka melihat Dewa Master Embun Beku jatuh, mereka menjadi semakin linglung pada saat itu. Mati, Lin Fan meraung. Dengan satu serangan telapak tangan, dia menyelimuti semua Dewa Master yang tersisa. Setelah dia membunuh Dewa Master Embun Beku, kekuatannya meningkat drastis. Dengan itu, membunuh dewa-dewa utama sekarang adalah tugas yang sangat mudah baginya. Ketika para dewa utama mencium aroma kekuatan yang luar biasa ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perlawanan. Namun,
di hadapan kekuatan absolut, mereka tampak seperti semut saja. Ding, selamat, kamu telah membunuh Chaotic Master God. Ding, selamat, kamu telah membunuh Dewa Penguasa Kecepatan. Pemberitahuan sistem terdengar tanpa henti. Melihat semburan poin pengalaman, Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi di dalam hatinya. Itu harus terisi. Mengikuti pemberitahuan sistem, bila pengalaman Lin Fan meningkat dengan cepat. Melihat poin pengalaman yang mendekati detak terakhirnya, jantung Lin Fan berdebar kencang saat ini. Ding, poin pengalaman sudah penuh. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Akhirnya penuh. Namun, dia mendapati dirinya membeku tak lama kemudian, tidak ada tanda-tanda kelanjutan dari sistem. Dengan bertambahnya poin pengalaman, bukankah seharusnya kekuatannya juga meningkat? Bagaimana hal ini bisa terjadi sekarang? Lin Fan bisa merasakan hatinya agak putus asa saat ini. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke kehampaan, berharap sabun itu bisa bekerja. Namun ketika pandangannya tertuju ke sana, dia benar-benar tercengang sekali lagi, Sang Buddha masa depan tanpa batas telah mengambil sabun di tangannya. Lin Fan dapat melihat bahwa ada banyak sekali benang yang menghubungkan tubuh Buddha masa depan tanpa batas dengan sabun. Namun, sepertinya ada kekuatan misterius yang menghalangi benang itu juga. Bang, meremas telapak tangannya, Sang Buddha masa depan tanpa batas menghancurkan seluruh sabun hingga berubah menjadi debu sebelum menyebar ke seluruh dunia. Memang benar, ini adalah objek yang sangat membingungkan. Namun, semuanya akan lenyap seperti asap di hadapan leluhur Buddha Anda. Sang Buddha masa depan tanpa batas memandang Lin Fan, di mata Budanya yang dalam dan dalam, ada kilatan ejekan yang kejam. Anda, saat ini, Lin Fan benar-benar merasakan kehampaan tanpa dasar di hatinya. Sialan, dia benar-benar kacau kali ini. Sabun itu adalah barang legendaris yang dibuat oleh sistem. Bagaimana mungkin itu tidak ada gunanya? Pada saat ini, Sang Buddha masa depan tanpa batas sama seperti dewa yang memegang kendali mutlak atas dunia tanpa batas. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Lin Fan mirip dengan melihat seekor semut saat bibirnya melengkung dengan tampilan bermain-main. Berlutut. Enyah, Lin Fan berteriak. Geng Yang Tian memandang Lin Fan. Anda meninggalkan. Kami akan menahannya untukmu. Selama kamu masih hidup, akan selalu ada harapan. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk pergi sama sekali. Sang Buddha masa depan tanpa batas tertawa kecil, benar. Tidak mungkin kalian bisa pergi. Kalian semua iblis keji yang berada di jalan yang salah telah bersikap kasar terhadap leluhur Buddha Anda. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian ke neraka Avici. Sang Buddha masa depan tanpa batas membalik telapak tangannya, dan neraka Avici langsung muncul di dalam telapak Buddha miliknya, tampak jahat dan gelap seperti jurang yang mengerikan. Ayo, membuka mulutnya dengan lembut, Sang Buddha masa depan tanpa batas mengirimkan kekuatan tak terlihat yang luar biasa. Dengan itu, salah satu tuan tua mulai mengejang saat tubuhnya terbang menuju yang pertama, tidak lagi dapat dikendalikannya. Bam! Detik berikutnya, tuan tua itu terbang langsung ke neraka Avici di tangan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Di dalamnya, tubuhnya digulung oleh segala macam rantai baja saat dia menjalani cobaan yang tak ada habisnya. Bam! Sebelum masa bisa mengingat fakta itu dalam pikiran mereka, tuan tua itu meledak ke dalam ketiadaan. Bersihkan dosa-dosamu dan masuki dunia Buddha. Sang Buddha masa depan tanpa batas terus berbicara dengan lembut. Lin Fan memikirkan semua yang ada di hadapannya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Sang Buddha masa depan tanpa batas akan berubah menjadi sekuat ini saat dia mencengkeram kedua tangannya erat-erat. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, pergilah ke neraka. Melihat ke arah Lin Fan, wajah Sang Buddha masa depan tanpa batas bersinar dengan jijik. Mengulurkan satu jari emasnya, dia menembus kehampaan, menyebabkan seluruh dunia tampak seolah-olah itu hanyalah satu jari pada saat ini. Lin Fan mulai memaki ibu orang ini di dalam hatinya. Kenapa dia selalu harus bertemu dengan orang-orang aneh seperti itu? Menyalurkan kekuatan terkuat dari lubuk hatinya, dia mengumpulkan dan melemparkannya dalam bentuk pukulan. Bam! Kekuatan besar mengalir keluar dari dirinya saat ki di dalam Lin Fan bergemuruh dengan ganas. Sesaat kemudian, tubuhnya didorong mundur oleh gempa susulan yang dahsyat. Pada saat dia berhenti, dia menemukan bahwa lengannya hancur dengan cepat sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Brengsek, sangat kuat. Dalam sekejap mata, dia menarik kembali lengannya. Meskipun kerusakannya tidak terlalu parah, bagaimana dia harus menanganinya saat ini? Sang Buddha masa depan tanpa batas ini benar-benar terlalu kuat. Namun, Yang Mulia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bab 1157, berjuang dengan nyawanya. Lin Fan benar-benar merasa muak dengan segalanya. Setiap kali dia mencapai akhir, akan selalu ada keberadaan aneh yang akan datang dan menjatuhkannya. Sejak awal, Dewa Penguasa Embun Beku sudah cukup sakit. Dan baiklah, orang bisa melihat apa yang dihasilkan dunia. Sang Buddha masa depan tanpa batas. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Masing-masing dari mereka hanya satu yang lebih sakit dari yang lain. Tidak ada cara untuk bertarung lagi. Menghadapi kekuatan Buddha yang tak terbatas ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia lakukan lagi, atau bagaimana dia harus terus berjuang. Sial, bagaimana dia bisa memulai serangan? Meskipun Sang Buddha masa depan tanpa batas hanya mengamati segalanya, kemarahan dalam hatinya belum hilang sedikitpun. Sejak dia melihat Lin Fan ketika dia muncul, dia sudah dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya.
Orang ini telah memberinya banyak ejekan sejak pertama kali mereka bertemu. Hal ini khususnya terjadi pada penderitaan yang harus ia tanggung di kolam Buddha, dia ingin Lin Fan membayarnya 1000 kali, tidak, 10.000 kali lipat. Meskipun kolam Buddha itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, kolam itu juga dipenuhi dengan limbah siksaan yang tak ada habisnya, itu adalah tempat di mana kehendak para Buddha jahat berada. Setiap kesadaran mental yang tersisa terpukul oleh semangatnya. Jika bukan karena pikirannya yang cukup teguh, dia mungkin sudah lama tenggelam bersama mereka. Namun kini setelah semuanya berlalu, dia memiliki kekuatan absolut, kekuatan mengerikan yang tak terkendali. Semua orang di depannya hanyalah semut, semut yang bisa dia hancurkan hanya dengan satu lambaian telapak tangannya. Bagaimana kalau sekarang? Apakah kamu masih ingin menolak? Sang Buddha masa depan tanpa batas bertanya dengan nada menghina. Lin Fan mengayunkan tangannya sementara pikirannya mulai berpacu dengan cepat. Apa yang harus dia lakukan saat ini? Di antara mereka, perbedaannya sama besarnya dengan langit dan bumi. Dari segi kekuatan, sama sekali tidak mungkin dia bisa melawan orang ini. Seluruh jalannya hingga saat ini adalah melalui bantuan sistem. Tapi sekarang, segalanya tiba-tiba sampai pada titik di mana dia menemukan poin pengalamannya terisi penuh namun dia tidak dapat naik level. Jika dia menjadi penguasa surgawi saat ini, apalagi yang harus dia takuti? Lebih jauh lagi, semua berbagai triknya kemungkinan besar tidak akan berhasil melawan Sang Buddha masa depan tanpa batas dalam kondisinya saat ini. Jika yang terakhir adalah seseorang seperti orang bodoh lainnya yang memiliki kecerdasan rendah, mungkin ada kemungkinan dia akan dibunuh. Tapi, mengingat keadaan saat ini, peluang itu hampir hilang. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lin Fan bertanya sambil perlahan mengumpulkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Hahaha, Sang Buddha masa depan tanpa batas tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuh Buddha yang bermartabat itu sangat khusyuk, namun tawanya itu sangat mengerikan bagi semua orang yang mendengarnya. Saat tawanya berhenti, wajahnya pun berubah drastis. Aku ingin kamu mati. Tapi sebelum itu, saya ingin Anda menyaksikan semua orang di sekitar Anda mati satu demi satu. Kesini. Tiba-tiba, seluruh dunia melonjak dengan kekuatan yang tidak mungkin diblokir, membuat geng Yang Tian dan yang lainnya tercengang karenanya. Mereka bisa merasakan diri mereka ditarik oleh kekuatan tak kasat mata yang membuat mereka benar-benar tidak berdaya, membuat mereka tidak punya peluang untuk melawan sama sekali. Satu demi satu, sosok-sosok ini terbang menuju Sang Buddha masa depan tanpa batas. Ketika Lin Fan melihat hal itu, dia mengatupkan giginya dengan marah saat dia menyapu jubahnya, menyebabkan langit dan bumi mencium segera meledak ke dunia, merangkum geng Yang Tian dan yang lainnya di dalamnya. Dia kemudian berteriak, jangan terlalu sombong sekarang. Bam! Dalam sekejap, Lin Fan menyerang Sang Buddha masa depan tanpa batas. Sang Buddha masa depan tanpa batas hanya mengangkat bahunya. Lautan penderitaan tidak terbatas, bertobatlah dan Anda akan menerima keselamatan. Menurut Anda, kemampuan seperti apa yang Anda miliki yang memungkinkan Anda mengadu diri dengan leluhur Buddha Anda di sini? Dosa penindasan yang jahat. Kekosongan itu segera terkoyak oleh kekuatan yang mengamuk, dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah telapak Buddha yang hancur bersama dengan kekuatan yang luar biasa. Di mata leluhur Buddha Anda hanyalah seekor semut. Namun, leluhur Buddha Anda akan membiarkan Anda merasakan arti kekuatan sejati. Bam! Dengan kata-kata itu, sebuah telapak tangan yang melingkupi surga melayang. Menghadapi telapak Buddha yang datang ini, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan tertekan di dalam hatinya. Di dalam langit dan bumi mencium. Melihat segala sesuatu di hadapan mereka, geng Yang Tian dan yang lainnya juga merasa bingung di hati mereka. Mereka tahu bahwa Lin Fan bukanlah tandingan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sama sekali bukan tandingan Buddha jahat itu. Tidak ada jalan keluar lain. Sang Buddha masa depan tanpa batas telah berubah menjadi dewa surgawi. Meskipun hanya perbedaan satu kondisi kultivasi antara Raja Abadi dan penguasa surgawi, perbedaan antara keduanya tidak dapat disangkal sama dengan surga. Brengsek, mengapa dia menjadi orang yang menerobos ke tingkat dewa surgawi? Sebuah telapak tangan raksasa menghantam tanah. Bahkan dengan kekuatan penuhnya yang dikumpulkan sebagai pembalasan, Lin Fan tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Ini bukan lagi pertarungan dengan level yang sama. Seluruh dunia berguncang sementara tanah retak. Di bawah kekuatan serangan telapak tangan yang hebat itu, seluruh tanah runtuh dan runtuh, membentuk lubang raksasa. Kewenangan telapak tangan itu tidak boleh dipandang remeh. Amitabha, Sang Buddha masa depan tanpa batas hanya memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Baginya, pemuda itu tidak lagi mampu berdiri sejajar dengannya. Dia ingin bermain-main sepuasnya saat ini sehingga dia bisa mengajari anak itu arti sebenarnya dari keputusasaan. Di dalam lubang yang dalam, Lin Fan terbaring berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Saat itulah dia mengerti betapa besarnya kekuatan itu. Dengan satu serangan telapak tangan itu, seluruh tubuhnya sepertinya terbungkus dalam kekuatan yang tidak dapat dipahami, sehingga dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan lagi. Jika bukan karena keadaan tubuh fisiknya yang sangat kuat, dia mungkin akan menghilang seperti asap hanya dengan serangan telapak tangannya saja. Brengsek, Lin Fan mencengkeram jari-jarinya erat-erat saat pohon parasol mythical berdenyut dengan kekuatan hidup. Namun, dia telah menghabiskan sebagian besar tenaga hidupnya pada pertarungan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah yang diproduksi saat ini hampir tidak menghasilkan efek apapun.
Berderak. Pada saat itu, serangkaian air mata mulai muncul di permukaan pohon parasol mythical. Setelah itu, darah mulai tumpah sebelum seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan luar biasa yang tampaknya abadi dan mencakup segalanya. Tuan, teruslah berjuang. Aku mau tidur sekarang. Ketika Lin Fan mendengar suara itu, dia bingung, tidak mampu bereaksi sama sekali. Pohon parasol mistis, mengapa ia memiliki suara? Merasakan kondisi di dalam tubuhnya saat ini, Lin Fan melihat peri seukuran telapak tangan yang tersembunyi di bawah daun di bagian paling atas pohon parasol mistis. Namun, saat ini ia menyusut sebelum akhirnya menghilang. Akhirnya, pohon parasol mistis menghilang, hanya berubah menjadi sebuah benih. Sama seperti ketika dia pertama kali mendapatkan pohon parasol mistis, pohon itu telah kembali ke kondisi utamanya. Adapun darah yang tumpah dari dalam pohon parasol mistis, itu membentuk sebuah bola dengan kekuatan hidup tak terbatas yang menyebar dari dalamnya. Ini adalah sumber kehidupan dari pohon parasol mistis yang sedang dipersembahkan saat ini. Your Truly telah bekerja tanpa kenal lelah untuk merawat pohon parasol mythical milikku menjadi pohon yang kuat dan sehat. Tidak kusangka itu akan dihancurkan kembali ke intinya begitu saja, sial. Tuhan Buddha masa depan yang tanpa batas. Anda benar-benar bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia sampai aku membunuhmu. Saat tubuh Lin Fan sedang dalam masa penyembuhan, begitu pula luka-lukanya. Tuhan Buddha masa depan yang tanpa batas. Kamu benar-benar mengambil milikmu sebagai semut. Anda benar-benar akan menunjukkan kemampuan apa yang saya punya. Bang! Retakan muncul di permukaan bumi seperti bagian belakang cangkang kura-kura saat seluruh tubuh Lin Fan berputar ke atas, meledak dengan keterampilan mistik seni abadi yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang bersinar saat ia menyelidiki di tengah-tengah keterampilan mistik seni abadi itu. Tatapan Sang Buddha masa depan tanpa batas menyempit sejenak, berpikir bahwa pemuda ini akan berhasil pulih dari serangan itu. Dia menunjuk dengan lembut dengan satu jari untuk menembus langit dan bumi. Namun, bagi Lin Fan, satu jari saja sudah lebih dari cukup untuk mendorongnya ke tepi jurang. Bagaimana perbedaan kekuatan mereka bisa sebesar ini? Persetan, Sutra Langit dan Bumi. Seketika, Sutra Langit dan Bumi menari-nari di langit saat serangkaian karakter teks emas melayang dengan lembut di kehampaan. Sang Buddha masa depan tanpa batas menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Sutra Langit dan Bumi, itu masih jauh dari cukup. Mengangkat kepalanya, Lin Fan menghirup udara dalam-dalam. Jangan terlalu sombong sekarang. Milikmu sungguh pasti akan mendatangimu dengan hidupku hari ini. Darah terbakar. Mengayunkan lengannya, darah esensi dari dalam tubuh Lin Fan menyembur keluar. Sejak darah cakrawala dimasukkan ke dalam tubuhnya, Lin Fan belum pernah mencoba membakarnya sebelumnya. Kerusakan yang terjadi pada tubuhnya akibat hal ini akan terlalu besar, karena itu adalah tindakan yang mengorbankan nyawanya sendiri. Ketika karakter teks Sutra Langit dan Bumi bersentuhan dengan darahnya, mereka mulai menjadi gila. Setiap karakter teks bersinar dengan cahaya yang berbeda-beda sebelum semuanya digabungkan menjadi satu. Bab 1158, tidak mungkin. Ini adalah kekuatan terkuat yang bisa digunakan Lin Fan saat ini, dan juga merupakan metode bertarung yang paling mengabaikan nyawanya sendiri. Itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan 800 poin kerusakan pada dirinya sendiri untuk setiap 1000 poin kerusakan pada musuh. Tidak bermanfaat. Itu terlalu tidak berguna. Ekspresi wajah Buddha masa depan tanpa batas yang awalnya tenang itu tiba-tiba berubah drastis saat wajah Buddhanya sedikit berubah. Tuan Surgawi Xin Feng. Ledakan. Langit dan bumi pecah ketika kekuatan yang tak terbatas memancar. Kekuatan yang terpancar dari Sutra Langit dan Bumi menyatu menjadi sebuah bola dan mengalir keluar pada saat ini. Dengan itu, satu gambar sosok surgawi mulai terbentuk. Saat ia mengulurkan telapak tangannya, seolah-olah kekuatan seluruh dunia terkandung di tangannya, menghalangi jari Buddha dari Sang Buddha masa depan tanpa batas dengan lembut. Bang! Kekuatan yang sangat besar muncul dari benturan kekuatan absolut. Kekuatan yang dihasilkan dari dampak tersebut cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Tuan Surgawi Xin Feng. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat orang itu, seolah-olah dia tidak dapat mempercayai matanya sama sekali. Namun, dia juga langsung menolak pemikiran itu. Tidak, ini tidak mungkin Tuan Surgawi Xin Feng. Ini hanyalah gambaran yang diproyeksikan dari kesadarannya. Lin Fan melihat sosok ilusi yang berdiri di kehampaan. Meskipun dia merasa sedikit terguncang karena hal ini juga, dia tidak bisa terlalu memikirkan apapun lagi pada saat ini. Menyerang. Sekarang kesempatan telah tiba, mengapa ia belum menyerang? Selanjutnya, kekuatan Lin Fan menurun saat ini. Tidak lama lagi dia akan memasuki kondisi terlemahnya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Sang Buddha masa depan tanpa batas pada saat itu akan sangat terlambat untuk hal lain. Sang Buddha masa depan tanpa batas berteriak dengan marah, apa yang dapat dilakukan oleh proyeksi kesadaran terhadap saya? Raungan marah terdengar saat kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya meledak. Lin Fan melontarkan satu pukulan dan melemparkannya. Namun bagi Sang Buddha masa depan tanpa batas, hal itu mirip dengan sesuatu yang menggaruk rasa gatalnya, tidak meninggalkan sedikit pun tekanan pada dirinya. Tidak disangka bahkan seekor semut pun berani menyerang leluhur Buddha Anda, mencari kematian. Sang Buddha masa depan tanpa batas mendengus dingin saat telapak Buddha raksasa muncul dari belakang tubuhnya dan menimpa Lin Fan dengan ganas. Lin Fan hanya bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengamuk akibat kekuatan absolut yang mengganggunya dari dalam.
Kekuatan hidup yang diberikan oleh pohon parasol mitos mulai memancar dan menyembuhkan luka di tubuhnya dengan cepat. Kekuatan surgawi dari Dewa Surgawi Xin Feng tidak terbatas ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas mendapati dirinya didorong mundur olehnya. Namun, mereka masih belum mampu menekan serangan tersebut secara menyeluruh. Dewa Surgawi Xin Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Saat dia menunjukkan dengan jarinya, sebuah riak muncul. Ledakan. Dari kejauhan, aura misterius melayang saat Secret Ground raksasa langsung muncul di hadapan wajah semua orang. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat hal ini, dia merasakan hatinya sedikit mengepal, tidak mengetahui apa ini. Tapi ketika Lin Fan melihat Secret Ground itu, dia tertegun. Ini adalah dunia suci kuno dan dunia tanpa batas. Dewa Surgawi Xin Feng angkat bicara, jika Anda ingin menjadi Dewa Surgawi, Anda harus memulihkan semua sumber Anda. Sempurnakan dan kembalikan semuanya ke tubuh Anda sebagai satu, itu akan melengkapi kenaikan Tuhan Surgawi Anda. Lin Fan terpaku sejenak saat dia mengarahkan pandangannya ke Dewa Surgawi Xin Feng dan kemudian ke tempat rahasia. Dia memarahi dengan marah, persetan. Milikmu sungguh tidak harus mengorbankan keluargaku sendiri untuk mencapai Dao Tuhan Surgawi. Bahkan tanpa naik ke tingkat Dewa Surgawi, aku akan mampu membunuh biksu botak ini. Saat Sang Buddha masa depan tanpa batas mendengar kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya ke tanah rahasia luas yang mengambang di kehampaan saat ini. Disinilah letak sumber Dewa Langit Xin Feng. Hahaha, Sang Buddha masa depan tanpa batas meraung dengan gagah, kekuatan sumber, kalau begitu, leluhur Buddha Anda di sini akan menerimanya dengan senang hati. Pada saat itu, Sang Buddha masa depan tanpa batas membentangkan tangannya lebar-lebar, menyelimuti seluruh dunia dan meraih tempat rahasia. Mencari kematian, Lin Fan segera membalas. Namun, bagi Sang Buddha masa depan tanpa batas, ini tidak lebih dari upaya kemarahan kecil yang dilakukan oleh seekor semut. Penguasa surgawi Xin Feng mengangkat jarinya saat cahaya terang menyelimuti seluruh tempat rahasia, melindunginya di dalam. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lin Fan. Dia bukanlah musuh terakhirmu. Bahkan jika kamu menang atas dia, itu tidak ada gunanya. Lin Fan membeku sesaat sebelum menangkap tatapan Dewa Langit Xin Feng. Bagaimana apanya? Sang Buddha masa depan tanpa batas juga terhenti. Anda. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak setelahnya, hahaha. Ini adalah puncak dari lelucon. Tidak ada gunanya menang atasku. Mungkinkah ada orang yang lebih kuat dari leluhur Buddha Anda di seluruh alam semesta ini? Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Sang Buddha masa depan tanpa batas ingin melanjutkan lebih jauh. Namun, satu orang tiba-tiba muncul di benaknya. Mustahil. Jelas tidak mungkin. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Langit Xin Feng dan Lin Fan. Kalian terlalu banyak mengutarakan omong kosong. Kalian berdua bisa masuk neraka. Buddha jahat tak terbatas, sucikan. Sang Buddha masa depan tanpa batas kemudian mengeluarkan gonggongan yang menggila ketika seluruh dunia tiba-tiba terbungkus dalam kekuatan Buddha yang dipenuhi dengan aura supranatural jahat. Dia sedang mengerahkan jurus pamungkasnya sekarang, bertekad membunuh semua orang di sekitar sini. Penguasa surgawi Xin Feng berkata dengan tenang, saya akan menahannya. Kamu bisa menggunakan Heaven and Earth Smelt untuk menjatuhkannya. Alis Lin Fan berkerut saat dia mengeluh di dalam hatinya, Berbicara itu murah. Bagaimana kenyataannya bisa sesederhana itu? Namun, meskipun demikian, itu juga merupakan harapan terakhirnya. Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak menyangka bahwa pada saat seperti itu, proyeksi kesadaran Dewa Surgawi Xin Feng akan benar-benar dipicu oleh sutra langit dan bumi. Brengsek, persetan, bukankah ini hanya proyeksi belaka? Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Dia adalah seseorang yang telah menyerap setiap kekuatan di kolam Buddha itu. Bagaimana dia bisa kalah hanya dengan proyeksi belaka? Tuan Surgawi Xin Feng, saya menolak untuk percaya bahwa Anda benar-benar dapat menjatuhkan saya. Sang Buddha masa depan tanpa batas meraung dengan marah. Namun, Dewa Surgawi Xin Feng melayang di kehampaan saat dia mengangkat jarinya dengan lembut dan menyebabkan kekosongan di sekitarnya berubah secara tiba-tiba. Dengan itu, sebuah buku dan kuas melayang di kehampaan. Pertama, adalah kekacauan. Lalu, datanglah surga. Dan sebelum semua itu, Tuan Surgawi Xin Feng, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanyalah sebuah cerita yang ditulis oleh Tuhanmu di sini untuk membentuk dunia yang tak terhitung jumlahnya melalui pengumpulan kehendakku yang tak tertandingi. Nasib Anda telah lama ditentukan melalui buku. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, dan takdirmu sudah ditentukan. Melawannya hanyalah upaya yang sia-sia. Pada saat itu, buku misterius yang melayang di surga tiba-tiba mulai terbuka. Setiap halaman yang dibalik memiliki gambar yang muncul satu demi satu, ini semua adalah peristiwa yang terjadi di seluruh dunia pada setiap momen tertentu. Ketika dibalik ke halaman terakhir, gambar yang ditampilkan adalah sosok Sang Buddha masa depan tanpa batas. Ketika yang terakhir melihat bagaimana sosok dirinya dalam gambar itu jatuh ke tangan pemuda ini, dia menjadi sangat gila. Mustahil, aku adalah Leluruh Buddha masa depan yang tanpa batas. Bagaimana aku dapat diciptakan? Saya menolak percaya itu. Pergi ke neraka. Sang Buddha masa depan tanpa batas telah menjadi gila sekarang. Bagi seseorang yang memberitahunya saat ini bahwa dia tidak lebih dari sebuah eksistensi yang dibuat oleh orang lain, pukulan macam apa itu? Apakah itu berarti nasibnya selalu berada dalam kendali orang lain di luar sana?
Tidak mungkin Lin Fan merasa terganggu dengan semua ini saat ini. Terlepas dari apakah dia dibuat-buat atau tidak, Sang Buddha masa depan tanpa batas harus mati bagaimanapun caranya. Dengan itu, satu kepalan tangan melayang ke arah kepala Sang Buddha masa depan tanpa batas. Mustahil, kalian berusaha menipu saya. Bam! Sang Buddha masa depan tanpa batas meraih lengan Lin Fan sambil memelototinya dan menggeram. Ini pasti trik yang telah kamu lakukan, LAD. Semua yang dalam gambar ini buatan. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat gambar-gambar itu sebelum berteriak juga, persiapkan untuk mati. Sial, dari kehampaan, sebuah aura pedang langsung memotong lengan Lin Fan. Lengannya yang terpotong itu berpegangan pada 95 batu bata legendaris saat itu menghantam kepala Sang Buddha masa depan tanpa batas. Piak, 95 batu bata legendaris telah mencapai sasaran tepat sasaran. Melihat ini, wajah Lin Fan bersinar dengan senyuman lelah, kombinasinya di sini memang sangat kuat. Pada saat itu, Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia membiarkan geng Yang Tian dan yang lainnya keluar dari langit dan bumi mencium segera sebelum menuju untuk menjatuhkan Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Won, Lin Fan berteriak kegirangan. Ketika geng Yang Tian dan yang lainnya melihat hal itu, mereka juga bersorak kegirangan. Mereka benar-benar menang. Saat itu, Dewa Surgawi Sin Feng angkat bicara, tidak, ini hanyalah akhir dari cerita yang telah ditulis oleh Tuhanmu di sini. Perubahan terakhir masih berlangsung. Dengan itu, seluruh masa membeku. Lin Fan memandang Tuan Surgawi Sin Feng. Jangan datang dan mencoba menakutiku. Saya tidak menakut-nakuti siapapun. Itulah faktanya, Tuan Surgawi Sin Feng menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke dalam kehampaan. Semua yang terjadi pada kalian sampai saat ini hanyalah sebuah permulaan. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Wajah penguasa surgawi Sin Feng kemudian berubah menjadi sangat muram. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Bab 1159, akhir-akhir. Lin Fan benar-benar tercengang sekarang, mendapati dirinya benar-benar bingung dengan situasi ini. Eksistensi macam apa yang dimiliki oleh penguasa surgawi Sin Feng? Lin Fan tidak dapat menemukan apapun saat ini. Geng Yang Tian dan yang lainnya memandang Dewa Surgawi Sin Feng sambil merasa sangat terkejut. Begitu seseorang mengultivasi diri mereka sendiri hingga tingkat tertentu, mereka akan tahu bahwa keberadaan terkuat di seluruh dunia ini tidak lain adalah Dewa Surgawi Sin Feng. Dan sekarang setelah mereka melihatnya tepat di depan mata mereka, mereka tentu saja sangat gembira dan emosional. Saat Dewa Surgawi Sin Feng menyampaikan segalanya kepada mereka, dia mengangkat jarinya dengan lembut saat pintu tempat rahasia segera terbuka. Kalau begitu biarkan mereka semua keluar, merekalah yang harus menentukan bagaimana mereka memutuskan masalah ini. Ledakan, Lin Fan segera mengalihkan pandangannya ke tempat rahasia, matanya dipenuhi kegembiraan, antisipasi, dan bahkan, kegugupan. Serangkaian sinar cahaya melesat saat seluruh Secret Ground diselimuti aurora yang indah. Mereka akhirnya keluar. Lin Fan mau tidak mau merasa agak bingung di hatinya saat bibirnya bergerak ke kiri dan ke kanan dengan sangat lembut. Sudah sangat lama sekali sejak dia tidak melihat mereka sekarang, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka saat ini. Geng Yang Tian dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka bisa merasakan seolah-olah banyak makhluk hidup yang keluar dari dalam aurora itu. Di mana tempat ini? Apakah kita sudah keluar? Dia melakukannya. Kami akhirnya keluar dari tempat rahasia itu. Satu demi satu, sosok-sosok itu muncul di dunia. Saat pandangan Lin Fan terfokus, dia menemukan banyak sekali sosok yang sangat dikenalnya. Permaisuri Air Api, Xuan Yunxian, Cewek, Mi Qiongqi, Zhang Ergou, Zi Qiao, Dewa Iblis Pangu, begitu seterusnya dan seterusnya. Oh oi, saat dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu, jakun Lin Fan sedikit bergerak dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada mereka. Di tengah kerumunan, Xuan Yunxian melihat sekeliling, bertanya-tanya di mana tempat ini. Ketika suara itu terdengar tiba-tiba, kerumunan yang berteriak itu langsung terdiam. Ketika penglihatan Xuan Yunxian tertuju pada sosok yang berdiri di kejauhan, emosi melonjak dari lubuk hatinya yang paling dalam, suami. Permaisuri Air Api juga berdiri di sana. Ketika dia melihat Lin Fan, tatapannya melembut seolah dia perlahan mengumpulkan ingatannya setelah perpisahan yang lama ini. Lin Fan menarik Xuan Yunxian ke pelukannya dan membelai rambut halusnya sebelum menghela nafas ke arah Permaisuri Air Api. Apakah kamu tidak datang? Permaisuri Air Api hanya mendengus dingin sambil melemparkan kepalanya ke samping. Dia adalah seorang permaisuri, jadi bagaimana mungkin dia bisa bersikap seperti itu? Tapi ketika dia melihat mata Lin Fan yang penuh dengan antisipasi, dia kemudian dengan cepat berjalan mendekat. Sekali ini saja, anggap saja itu adalah hadiah untuk reuni ini setelah sekian lama. Memeluk salah satu dari mereka di masing-masing lengan, wajah Lin Fan menunjukkan senyuman cerah. Setelah itu, Zi Qiao dan Yu Jiuling datang dan berkumpul di sampingnya, masing-masing memandang guru mereka dengan penuh harap. Sudah sangat lama sekali sejak mereka tidak bertemu guru mereka, dan mereka sangat emosional hingga air mata kebahagiaan mengalir di sisi mata mereka. Xuan Yunxian mengangkat kepalanya dengan lembut. Kamu telah melakukannya. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Aku tidak akan pernah mengecewakan kalian. Cekau. Ciki kecil itu berlari kencang dari kejauhan,
menancapkan cakar kecilnya jauh ke dalam bumi secepat yang dia bisa saat dia melihat Lin Fan. Dengan air mata mengalir di kedua sisi kepalanya, dia melompat ke bahu Lin Fan dengan satu pukulan dan mengusap kepalanya ke pipinya dengan semangat yang liar. Lin Fan hanya bisa terkekeh, sudah lama sekali, namun kamu masih belum tumbuh dewasa sedikitpun. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Ciki menggelengkan kepalanya terus-menerus tanpa menjawab, hanya memilih untuk menempelkannya ke pipi Lin Fan. Dewa Iblis Pangu melangkah maju. Raja manusia, kamu akhirnya berhasil. Sage Agung juga datang. Tatapan yang dia temui pada Lin Fan penuh dengan kegembiraan, mereka akhirnya meninggalkan penjara raksasa itu. Mulai sekarang, batas-batas langit dan bumi yang luas di luar sana ini dapat mereka jelajahi. Dengan kata lain, mereka tidak lagi terikat oleh batasan apapun. Tiba-tiba, terjadi keributan di tengah kerumunan. Penjelmaan iblis ada di sini. Apa? Bahkan penjelmaan iblis telah berhasil keluar. Paman, selamatkan aku. Pada saat itu, sesosok tubuh keluar dari kerumunan dengan panik. Lin Fan mengalihkan pandangannya, untuk berpikir bahwa pemuda itu adalah Wang Xiaoming, musuh takdir dari semua anak takdir di dunia. Kekuatanmu telah meningkat pesat, ya nak. Lin Fan terkekeh. Wang Xiaoming menggelengkan kepalanya dengan marah. Paman Lin, kamu pasti harus menyelamatkanku kali ini. Lin Fan hanya terus tertawa tanpa menjawab. Satu demi satu, orang-orang yang dia kenal muncul bersama. Mi Qiongqi, Zhang Ergou, dan sebagainya, semua orang berkumpul mengelilinginya dalam lingkaran. Meskipun mungkin baru beberapa tahun berlalu sejak Lin Fan tiba di tempat ini, bagi mereka yang berasal dari dunia suci kuno dan dunia Xuan Huang, ini adalah reuni yang telah berlangsung hampir 100 tahun. Waktu sering kali berlalu dengan kecepatan cahaya, menyebabkan perubahan besar terjadi di antaranya. Tapi sekarang setelah mereka bersatu kembali, semua orang merasa lega. Penguasa surgawi Xin Feng berdiri di sana dan mengangkat kepalanya, alisnya sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa kekacauan sedang terjadi di suatu tempat sebelum dia berkata, itu akan datang. Lin Fan tercengang. Apa yang terjadi? Awal, atau akhir telah tiba, Tuan Surgawi Xin Feng berbicara dengan nada muram. Dia kemudian melihat sekeliling pada sekelompok makhluk hidup. Tuhanmu telah mengatakan ini, segalanya, setiap hal, hanyalah sebuah cerita yang ditulis oleh Tuhanmu. Namun, selalu ada penyimpangan dalam setiap cerita, dan anomali pada faktornya. Faktor pertama adalah Anda, sedangkan faktor kedua adalah kekacauan. Awalnya, semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada titik penyelesaian cerita, tepat ketika dunia tanpa batas sedang dibuat, ruang waktu yang tak ada habisnya terganggu, menyebabkan jumlah wasiat yang tak ada habisnya menyembur keluar. Dari sana, perubahan terbesar yang terjadi tidak lain adalah sistem, yang memasukkan dirinya ke dalam tubuh Anda. Di satu sisi, Anda mungkin merupakan perubahan terbesar itu sendiri, atau mungkin, perubahan itulah yang menyempurnakan Anda. Bagaimanapun juga, jatuhnya Sang Buddha masa depan tanpa batas seharusnya menjadi babak terakhir. Namun, karena semua perubahan, dia tidak lagi menjadi variabel yang sama. Pertama kali hal itu terjadi, Tuanmu telah memasuki cerita secara pribadi, menggunakan setiap kekuatanku untuk mencoba melawan perubahan dari dalam. Namun, Tuhanmu gagal. Meskipun kami akhirnya berhasil mengalahkan Master of Chaos bersama dengan Buddha leluhur, kami berdua terjatuh sebagai hasilnya. Adapun Master of Chaos, tubuhnya disegel di tempat yang tidak lain adalah kedalaman jurang kolam Buddha. Mendengarkan semua yang dikatakan Dewa Surgawi Xin Feng, Lin Fan merasa pikirannya akan meledak. Apa-apaan ini? Ini dan itu. Tidak ada yang masuk akal sama sekali baginya. Kaulah yang menulis ceritamu sendiri, jadi apa hubungannya denganmu? Bahkan jika itu salah, mengapa itu harus menjadi perhatian Anda? Namun, ada satu hal yang dipahami Lin Fan darinya, sistem. Tuan Surgawi Xin Feng juga mengetahui tentang keberadaan sistem. Namun, apakah dia adalah sistem itu sendiri atau sistem itu adalah dirinya, itu adalah sesuatu yang bahkan Lord Surgawi Xin Feng sendiri tidak tahu pasti. Adapun Lin Fan sendiri, tidak mungkin dia bisa mengetahuinya sendiri. Ledakan. Tepat pada saat itu, kekuatan yang sangat mengerikan melayang dari kehampaan di kejauhan. Dibandingkan dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas, kekuatan ini lebih menakutkan setidaknya 1.000.000 kali lipat. Ini, hati Lin Fan menegang, tidak bisa mempercayai semuanya sama sekali. Tuan Surgawi Xin Feng memandang Lin Fan. Tuhanmu tidak mengetahui apakah kamu adalah ciptaan sumber Tuhanmu secara langsung, atau bahwa kamu adalah sistem itu sendiri dan dilahirkan dengan meminjam kekuatan sumber Tuhanmu. Mungkin tidak ada cara untuk mengetahui hal itu. Namun, Master of Chaos akan segera lahir sekarang. Jika kamu ingin menjatuhkan Master of Chaos, kamu harus menyerap sumber Tuhanmu ke dalam tubuhmu sepenuhnya dan mencapai Dao Tuhan Surgawimu. Lin Fan mengibaskannya dengan tangannya. Jangan katakan lagi, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Master of Chaos yang kamu bicarakan ini, aku tidak akan pernah mengorbankan semua orang di sekitarku. Mereka adalah kamu, dan kamu adalah mereka. Jika Anda terus hidup, mereka akan terus hidup. Jika kamu mati, mereka semua akan mati. Semuanya, setiap benda, akan binasa, dan mulai hari ini, tidak akan ada satu orang pun yang tersisa di seluruh dunia ini selain kekacauan murni. Tuan Surgawi Xin Feng menjawab. Wang Xiaoming memandang Lin Fan dengan tatapan bingung. Paman Lin, apa yang dia katakan? Mengapa saya tidak bisa mendapatkannya sama sekali?
Lin Fan mengabaikannya sekali lagi. Jangan pedulikan kata-katanya. Dia seorang yang terbelakang secara intelektual. Melihat Lin Fan, mata Dewa Surgawi Xin Feng bersinar dengan sedikit kekhawatiran. Jangan memilih untuk tidak percaya pada kata-kataku. Master of Chaos bukanlah seseorang yang dapat Anda tangani sama sekali. Dia lebih menakutkan daripada Sang Buddha masa depan tanpa batas sebanyak jutaan kali. Jika Anda tidak naik menjadi Dewa Surgawi, Anda tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Saat Lin Fan hendak membalas dengan sesuatu yang lebih, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Benar, Kit Xin Feng baik-baik saja. Kecuali kamu berubah menjadi Dewa Surgawi, kamu tidak akan pernah menjadi tandinganku. Pada saat itu, sosok berjubah hitam muncul di hadapan dunia. Penguasa Surgawi Xin Feng mengangkat kepalanya dengan waspada dengan ekspresi waspada di wajahnya. Saat ini, dia tidak lebih dari proyeksi kesadaran, karena tubuh utamanya telah lama jatuh. Melawan Master of Chaos ini, dia tidak punya peluang sama sekali. Ketika Lin Fan melihat sosok berjubah hitam itu, hatinya tenggelam dan darahnya menggumpal. Meskipun tidak ada aura yang memancar dari sosok ini, ada kekuatan tak kasat mata yang terpancar dan memberinya tekanan dalam jumlah yang mustahil. Dia merasa seperti seekor semut di hadapan entitas ini. Sosok berjubah hitam itu melepas tudung kepalanya dan memperlihatkan wajah aslinya. Ketika Dewa Surgawi Xin Feng melihat orang itu, wajahnya berubah. Pemahaman Dao Penguasa Surgawi. Suara sosok berjubah hitam itu dalam dan kasar, "Nak Xin Feng, siapakah pemahaman Dao Penguasa Surgawi ini? Aku hanyalah penguasa kekacauan." Dengan itu, Dewa Langit Xin Feng tersadar. Begitu, jadi begitu. Saat itu, saya menjatuhkan Anda bersama Buddha leluhur. Namun, aku bisa merasakan bahwa tidak ada satupun jejak kesadaran di dalam cangkang tubuhmu itu. Jadi, kamu sudah lama mengambil alih pemahaman Dewa Surgawi saat itu. Sosok berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kamu salah, hahaha. Saya tidak mengambil alih dia menyerahkannya atas kemauannya sendiri. Pemahaman Dewa Surgawi Dao marah karena dia tidak lebih dari karakter dalam cerita yang ditulis oleh Dewa Surgawi Xin Feng. Dia ingin lepas dari nasibnya sendiri, untuk memegang kendali atas segalanya. Bukankah kamu juga terjatuh setelah masuk ke dalam cerita yang kamu tulis sendiri saat itu, Nak Xin Feng? Anda ingin mengambil kendali atas faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut, namun sayang sekali Anda pasti tidak pernah membayangkan bahwa Anda sendiri akan gagal juga dan terjatuh total. Lihatlah semua makhluk hidup yang menyedihkan ini, mereka pasti tidak pernah menyangka kalau mereka tidak lebih dari sekedar karakter dalam cerita yang kamu tulis, ya. Mereka tidak akan pernah memiliki takdirnya sendiri, dan itu semua karena segalanya, setiap, satu hal, telah dirancang oleh Anda. Oh benar, aku terlalu banyak mengoceh saat ini. Tubuh sejatiku akan segera hadir. Nanti, aku harus melahap kalian semua. Pada saat itu, saya akan menjadi satu-satunya guru yang mengendalikan segalanya. Jauh di kejauhan, segumpal daging hitam tampak seolah melahap semua yang dilewatinya. Tampak seperti asal mula kegelapan, ia hanya menelan dan menghancurkan segala sesuatu yang ada. Juga, aku benar-benar harus mengatakan, cerita yang kamu tulis terlalu buruk dan penuh dengan segala macam celah. Itulah alasan mengapa semua perubahan ini terjadi. Mungkin, Anda pasti tidak pernah membayangkan hal-hal akan menjadi seperti ini. Memasukinya secara pribadi untuk mencoba dan memperbaiki celahnya, siapa sangka kamu malah jatuh. Pemahaman Lord Surgawi Dao tertawa terbahak-bahak saat matanya dipenuhi dengan ejekan yang tak ada habisnya. Terhadap perubahan besar yang terjadi di hadapan mereka, semua orang yang baru saja keluar dari Secret Ground menjadi bingung. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, mereka menggigil tak terkendali, mungkin seperti inilah perasaan hari kiamat. Apa yang sedang terjadi? Kami hanya karakter dalam sebuah cerita. Bagaimana bisa? Mustahil. Ini jelas tidak mungkin. Lin Fan melihat semua yang terjadi saat ini dan tidak bisa menahan perasaan kehilangan di hatinya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Gumpalan daging hitam yang sangat besar itu memenuhi dunia sambil mendekati mereka secara perlahan. Dengan itu, pemahaman Lord Surgawi Dao perlahan terbang menuju gumpalan daging. Tiba-tiba, tubuhnya meledak ketika kesadarannya menyatu ke dalam gumpalan itu. Ledakan, aura tak terbatas muncul dari gumpalan daging, mengguncang seluruh langit dan bumi hingga ke intinya. Penguasa surgawi Xin Feng membuka telapak tangannya dan meraih tempat rahasia itu. Dunia tanpa batas di dalamnya melesat keluar dan menyatu ke dalam tubuhnya. Suara yang sangat nyaring dan jahat terdengar di seluruh dunia, "Nak Xin Feng, apa gunanya kamu menyerap semua sumbermu? Anda hanyalah seseorang yang telah jatuh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawanku hanya dengan satu jejak kesadaran itu?" Penguasa surgawi Xin Feng menyapu jubahnya, dan waktu di seluruh dunia sepertinya langsung membeku. Master of Chaos itu juga terhenti. Namun, suara yang bersih dan tajam masih terdengar dari sisi Master of Chaos. Pada saat itu, Dewa Surgawi Xin Feng memandangi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari tempat rahasia. Kalian semua adalah aksara yang ditulis oleh Tuhanmu. Dunia tanpa batas yang Anda tinggali juga diciptakan melalui sumber Tuhan Anda, dan Anda semua tidak lain adalah makhluk hidup yang diciptakan dari sumber yang sama. Jika Master of Chaos ini tidak terhapus hari ini, kalian semua akan lenyap selamanya. Adapun upaya terakhir dalam hidup adalah menyerahkan sumber seluruhnya kepadanya. Kata-kata Dewa Surgawi Xin Feng ini membuat semua orang membeku.
Seolah-olah mereka tidak mampu menarik diri dari berita besar yang ada di benak mereka saat ini. Setelah itu, penguasa langit Xin Feng memandang penguasa kekacauan yang sedang menyelimuti seluruh langit saat ini. Master of Chaos, kamu adalah salah satu eksistensi kesalahan. Seekor serangga mencoba menghalangi kendaraan, kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Master of Chaos tidak memiliki mulut, mata, dan tangan. Tidak ada, dia hanya segumpal daging. Namun, ketika penguasa surgawi Xin Feng terbang dan menyerang yang terakhir, tiba-tiba sebuah alat perasa muncul dari gumpalan daging itu, muncul di hadapannya seolah-olah telah melewati segalanya. Penguasa surgawi Xin Feng tertegun dan tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Piak, dengan satu tamparan, dia berubah menjadi debu. Lemah, terlalu lemah. Tawa melengking datang dari Master of Chaos. Namun, tawa itu terdengar lebih mengerikan daripada tangisan itu sendiri. Saat Dewa Surgawi Xin Feng berubah menjadi debu, ia berubah menjadi bola sumber yang kembali ke tubuh Lin Fan. Namun, Lin Fan baru saja berdiri di sana dengan pandangan kosong dan bodoh, tidak tahu apa yang harus dia lakukan sama sekali. Tiba-tiba, sebuah suara melayang yang membuatnya sadar kembali. Semua makhluk paling kuat dan dewa iblis di dunia suci kuno mengangkat kepala mereka ke langit dan tertawa. Hahaha, memikirkan bahwa pada akhirnya, itu hanyalah mimpi orang lain. Apa artinya itu? Bang, bang, satu demi satu, mereka berubah menjadi kekuatan sumber dan menyatu ke dalam tubuh Lin Fan. Ketika Lin Fan melihatnya, dia langsung berteriak, jangan lakukan itu, teman-teman. Itu tidak nyata. Guru besar, Lin Fan menoleh dan melihat Zhang Ergou dengan wajah penuh senyuman. Namun, dia tahu itu adalah senyuman perpisahan. Sebenarnya saya bisa memahami semua yang dikatakan. Meskipun aku tidak tahu apakah semua yang dikatakan orang itu nyata atau tidak, aku tahu pasti bahwa gumpalan daging hitam pekat itu nyata. Dia sangat kuat, jadi, kamu harus menang, oke. Lagi pula, kamu tidak lain adalah Grandmaster Zhang Ergou. Zhang Ergou tersenyum bahagia, dan tepat sebelum ekspresi ketidakpercayaan Lin Fan, menghilang seluruhnya dari beberapa saat yang lalu. Kalian, jangan lakukan itu. Mungkin ini semua hanya kebohongan. Lin Fan berteriak. Namun, hal itu tidak berhasil. Wang Xiaoming memandang anak-anak yang ditakdirkan di dalam kelompok. Kalian semua sampah, kalian telah dimarahi oleh ayahmu di sini selama puluhan tahun sekarang. Saya akan memberi kalian kesempatan sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa kembali ke sumber paling cepat. Wang Xiaoming. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lin Fan melolong marah. Wang Xiaoming memandang Lin Fan. Paman Lin, menurutku perkataan orang itu benar. Itu sebabnya kamu harus menang. Bang, bang, dalam sekejap, bola kekuatan sumber menyatu ke dalam tubuh Lin Fan dengan bebas. Xuan Yunxian berbaring di pelukan Lin Fan dengan tenang. Bisa bertemu denganmu sekali lagi sudah lebih dari cukup bagiku. Mungkin, ini hanya takdir kita. Permaisuri air api memandang Xuan Yunxian, ayo pergi bersama, bisakah kita menjadi saudari? Ziqiao dan Yu Jiuling berseru, Matriark, tunggu kami. Lin Fan segera meraihnya sambil mengatupkan giginya, menggemeretakannya dengan marah sambil menggeram dengan ekspresi gila di matanya, tidak. Aku tidak akan membiarkan kalian menjadi sumber. Xuan Yunxian hanya menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya, ini adalah takdir yang sedang bekerja. Tidak ada jalan keluarnya, Anda harus bertahan, oke. Meskipun dia mungkin kuat, kami percaya padamu. Kakakku, Ciki mengusap pipi Lin Fan sebelum akhirnya melompat turun dengan enggan. Di bawah tatapan bingung Lin Fan, dia menyaksikan wajah-wajah tersenyum yang familiar itu menghilang satu demi satu. Penguasa kekacauan berbicara. Itu benar-benar pemandangan yang sangat menyentuh, iya. Mengapa saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyentuh? Ah, benar, saya adalah penguasa kekacauan, dan saya merangkum setiap emosi dalam diri saya. Lihatlah betapa sedihnya kamu saat ini. Kalau begitu, biarkan aku membantumu. Mengaum. Tiba-tiba, Master of Chaos meraung dan dunia dipenuhi dengan suara yang melengking dan tajam. Kemanapun suara tajam ini lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Tidak dapat menahan kekuatan tingkat itu, semua makhluk hidup meledak sebelum berubah menjadi kekuatan sumber dan menyatu ke dalam tubuh Lin Fan. Master of Chaos mengamati segalanya. Ah, begitulah caranya. Semuanya jauh lebih tenang sekarang, bukan? Bocah Xin Feng berkata bahwa kamu adalah juru selamat yang akan menyelamatkan segalanya, aku menolak untuk mempercayai hal itu. Kekuatanmu terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satupun bersingku. Menyaksikan segala sesuatu terjadi di hadapannya, seolah-olah Lin Fan membeku. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Master of Chaos. Kamu lelah hidup, bukan? Ding, selamat, kamu sudah naik level. Keadaan budidaya, keadaan penguasa surgawi. Ding, kekuatan yang cukup telah terkumpul, bangkit. Namun, Lin Fan tidak dapat mendengar apapun saat ini. Dia hanya kabur untuk membunuh Master of Chaos. Melihat aura yang keluar dari Lin Fan, Master of Chaos segera berkomentar, kamu telah tumbuh sedikit lebih kuat. Tapi, itu masih jauh dari cukup. Perasa yang tumbuh dari gumpalan daging berayun ke arah Lin Fan sekali lagi. Kau ibu *CKINGDOGSH *T.
Milikmu benar-benar akan membunuhmu hari ini. Piak, sangat lemah, sungguh sekarang. Saat perasaan Master of Chaos mengayun dengan cepat, tubuh Lin Fan meledak sepenuhnya. Bahkan jika yang terakhir ini telah menembus tingkatan penguasa surgawi saat ini, dia masih belum bisa menandingi kekuatan menakutkan dari penguasa kekacauan ini. Faktanya, yang diperlukan hanyalah satu gerakan agar dia bisa dilupakan. Anak Xin Feng itu benar-benar hanya pandai dalam kekecewaan. Kembali ke sumber, naik menjadi dewa surgawi. Apa gunanya itu? Namun tetap saja mati dengan satu tamparan. Hai, tidak akan ada lagi makhluk hidup di dunia ini mulai sekarang. Semuanya hanya aku, penguasa kekacauan. Apa itu? Pada saat itu, Master of Chaos melihat ke kejauhan dan melihat setitik cahaya kecil, tampak seperti sedang melompati. Memperluas perabanya, dia meraih titik cahaya. Namun, saat perasa mendekati titik cahaya, kekuatan luar biasa meluncur dalam sekejap dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Master of Chaos merasa khawatir. Bagaimana bisa? Buruk, detak jantung terdengar. Detik berikutnya, titik cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi hati. Setelah itu, sesuatu yang lain tumbuh darinya, dan lambat laun berubah menjadi bentuk manusia. Ketika Master of Chaos melihat wajah itu, dia sedikit terkejut. Orang ini belum mati. Lin Fan membuka matanya saat dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Di mana tempat ini? Apakah aku Lin Fan? Apakah aku adalah penguasa surgawi Xin Feng? Oh, benar, saya sistemnya. Saya Lin Fan, dan juga sistemnya. Saya adalah serangkaian wasiat tak berujung yang telah berkumpul. Saya Lin Fan. Pada saat itu, kilatan cahaya cemerlang bersinar dari mata Lin Fan. Saya Lin Fan, bukan penguasa surgawi Xin Feng, atau reinkarnasinya. Aku juga bukan karakter yang tertulis dalam ceritanya. Saya adalah faktor terbesar itu. Ledakan. Dengan kata-kata itu, aura yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari tubuh Lin Fan. Ketika Master of Chaos merasakan aura itu, dia tercengang. Sangat kuat. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, Lin Fan telah terbangun sepenuhnya. Mendapatkan kembali kesadaran dirinya yang sebenarnya, dia mengarahkan pandangannya pada Master of Chaos. Segumpal daging sialan, beraninya kamu membuatku mengalami penghinaan seperti itu. Sebuah pukulan. Itu adalah pukulan yang santai dan santai, tanpa kekuatan atau aura apapun yang melekat padanya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu adalah yang paling mengerikan di seluruh dunia. Dimensinya runtuh. Dunia runtuh. Alam semesta runtuh. Yang diperlukan hanyalah sekejap mata. Lin Fan melihat segala sesuatu di hadapannya. Itu adalah kegelapan murni, tanpa cahaya atau suara apapun. Oh, apakah kekuatanku sudah sekuat ini? Sudahkah aku menghancurkan segalanya dengan satu pukulan dan tiba di era ketiadaan sekali lagi? Lin Fan berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali seolah-olah dia sedang mencoba merasakan sesuatu. Tidak ada konsep waktu di sini, jadi dia tidak tahu sudah berapa lama. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun. Pada saat Lin Fan mengulurkan tangannya, bidang kehampaan itu sudah tidak ada lagi, dan matahari yang agung muncul di kehampaan. Kemudian muncul sebuah titik. Bulan cerah muncul. Alam semesta 1 dimensi terbentuk. Alam semesta 2 dimensi terbentuk. Alam semesta 3 dimensi terbentuk. Tuan Surgawi Xin Feng sepertinya suka menulis novel. Kalau begitu, biarkan dia terus menulis novel selamanya. Lin Fan menunjukkan dengan jarinya. Di alam semesta 3 dimensi itu, sebuah planet biru-biru muncul, dia kemudian memasukkan aliran aura ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, manusia secara bertahap terbentuk. Setelah sekian lama, benar-benar lama sekali. Waktunya tiba di abad ke-21 ketika seorang pemuda memasuki pandangan tepi Lin Fan. Duduk diam di depan komputernya, dia mengetik novelnya tanpa suara. Lin Fan tersenyum sambil terus menciptakan alam semesta hingga mencapai dimensi ke-10. Pada saat itu, sebuah planet yang sangat besar muncul. Lin Fan menutup matanya dengan lembut, seolah sedang mengenang sesuatu. Pada saat dia membuka kembali matanya sekali lagi, makhluk hidup muncul satu demi satu. Di planet tertentu, di antara banyak sekte di luar sana ada satu sekte bernama Saint Devil Sect yang ada. Di dalamnya ada seorang murid pelayan kecil bernama Lin Fan. Di sekte lain ada seorang murid perempuan dengan wajah cantik tiada taraf, namanya adalah Suan Yunxian. Di suatu tempat di tempat terlarang, seorang wanita memerintah dunia dengan reputasi terkenal. Dia disebut permaisuri air api. Setelah sekian lama, Lin Fan tidak lagi mengetahui berapa banyak mikro alam semesta yang telah ia ciptakan. Dia mulai merasa bosan sekarang dan akhirnya tertidur di ruang kehampaan yang tak ada habisnya. Waktu berlalu seperti cahaya. Pertama kali dia bangun, dia menyebarkan jejak kesadarannya, yang membawa serta sebagian kecil dari kekuatan sistem. Kali kedua dia terbangun, dia menyebarkan jejak kesadarannya yang lain, yang membawa sebagian kecil dari kekuatan sistem. Setelah sekian lama, dia menemukan bahwa akan selalu ada legenda di seluruh dunia yang dia ciptakan. Dan nama legenda itu adalah Lin Fan. Setelah semuanya selesai, tatapan Lin Fan mengintip melalui multiverse tak berujung di luar sana. Yunxian, permaisuri air api, biarkan aku menemani kalian dengan baik sampai akhir alam semesta saat kita menyelinap menghilang di sungai waktu yang panjang.
Tamat. Cek 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 akhirnya tamat juga novel ini. Terima kasih.